Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kairani dengan IVM 210400025. Pembahasan hari ini dan yang terakhir yaitu analisis dan mitigasi bencana sosial. Ada 5 poin: konsep bencana, analisis penyebab, dampak, dan mitigasi. Yang pertama itu bencana sosial. Bencana sosial yang seperti kita itu tahu tuh, bencana sosial itu seperti serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial atau kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror. Konflik sosial atau kerusuhan sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku dan ras. Oke, next, analisis bencana sosial di Indonesia. Yang pertama itu analisis dampak sosial, ekonomi, dan pasca bencana. Kerugian masyarakat. Analisis dampak sosial ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa kerugian masyarakat berdampak secara sosial ekonomi sangat signifikan. Kerugian tersebut meliputi kerugian material, kesehatan, dan kerugian psikologis. Yang kedua itu analisis risiko kerentanan sosial dan ekonomi bencana atau longsor lahan. Longsor lahan adalah salah satu bencana alam yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Analisis kerentanan sosial ekonomi bencana longsor lahan di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kecamatan tersebut dipilih sebagai daerah peneliti karena menurut BPBD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2009 hingga April 2016 di Kecamatan Kandangan terjadi 13 bencana longsor lahan. Yang ketiga itu analisis sosiologis atas dampak bencana kehidupan masyarakat modern. Kajian ini memuat tentang analisis dari sisi sosiologi mengenai dampak bencana dalam kehidupan masyarakat modern. Yang keempat itu mengenai bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia tadi, seperti konflik antar sosial, konflik antar kelompok atau komunitas, dan lain-lain. Next yaitu analisis penyebab bencana sosial. Pertama, ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik. Pada saat gilirannya dapat memicu kekerasan, kerusuhan, dan bencana sosial lainnya. Yang kedua, kemiskinan. Mungkin masyarakat rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang penting. Yang kedua itu korupsi dan pemerintahan yang buruk. Korupsi di berbagai level pemerintahan dapat mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak merata, pelayanan publik yang buruk, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak kompeten dan kebijakan yang tidak adil juga dapat memicu ketidakpuasan dan protes masyarakat. Poin ketiga itu diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya dapat memicu ketegangan sosial dan perpecahan dalam masyarakat. Kedua itu ketidakadilan dalam akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan juga dapat memperburuk ketegangan sosial dan menyebabkan kericuhan. Next yaitu urbanisasi yang tidak terkendali. Pertumbuhan kota yang cepat tanpa perencanaan yang memadai dapat menyebabkan masalah seperti kemiskinan perkotaan, permukiman kumuh, dan pelayanan publik yang tidak memadai. Kedua, kemacetan lalu lintas, polusi, dan kurangnya infrastruktur dasar juga memicu konflik dan kerusuhan sosial. Selanjutnya itu konflik dan kekerasan. Konflik bersenjata dan kekerasan antar kelompok negara dapat menyebabkan kehancuran besar-besaran dan penderitaan manusia yang meluas. Terorisme dan aksi kekerasan lainnya juga dapat mengakibatkan ketakutan, ketidakstabilan, dan kerusakan sosial yang signifikan. Perubahan iklim dan bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan yang dapat menghancurkan komunitas atau infrastruktur dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Perubahan iklim memperburuk risiko bencana alam dan dapat memicu migrasi massal, kekurangan pangan, dan konflik atas sumber daya yang semakin langka. Kita next pada analisis dampak bencana. Ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan kesehatan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu dampak ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur, contohnya banjir atau tanah longsor yang bisa merusak
infrastruktur masyarakat. Contohnya jalan, jembatan, bangunan, atau fasilitas umum. Yang kedua, penurunan aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan sosial dapat menghambat aktivitas ekonomi, menurunnya investasi, mengganggu produksi, dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Yang ketiga itu biaya rehabilitas dan rekonstruksi. Pemulihan dari bencana sosial memerlukan biaya yang besar untuk rehabilitas dan rekonstruksi. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan. Oke, lanjut pada dampak sosial. Dampak sosial punya 3 poin. Yang pertama itu disintegrasi komunitas. Bencana sosial dapat menyebabkan disintegrasi komunitas dengan perpecahan berdasarkan etnis, agama, atau politik. Yang kedua, pengusiran dan migrasi. Konflik dan kekerasan dapat memaksa orang meninggalkan rumah mereka, menyebabkan krisis pengungsi atau migrasi massal yang menimbulkan tantangan baru di tempat tujuan. Yang ketiga itu trauma psikologis. Korban bencana sosial sering kali mengalami trauma psikologis yang memerlukan waktu lama untuk pulih dan memerlukan dukungan kesehatan mental yang efektif. Yang keempat yaitu dampak politik. Ada 3, ketidakstabilan pemerintah yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bencana ini melemahkan pemerintah, mengurangi legitimasi mereka, dan meningkatkan risiko kudeta atau perubahan rezim. Kedua itu penguatan otoritarisme. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin merespon bencana sosial dengan tindakan keras dan penguatan kontrol otoriter. Ketiga, proses dan kerusuhan. Ketidakpuasan yang dipicu oleh bencana sosial dapat dipicu oleh proses dan kerusuhan lebih lanjut. Yang kelima itu dampak kesehatan. Dampak kesehatan itu penyebaran penyakit, kondisi yang tidak higienis, dan kepadatan populasi di kampung atau pengungsi di daerah yang memiliki konflik. Yang kedua, akses terbatas ke layanan kesehatan. Konflik yang bencana sosial dapat merusak fasilitas kesehatan, menghambat akses ke layanan medis. Yang ketiga itu stres atau gangguan mental. Ketidakpastian atau trauma yang terkait dengan bencana sosial dapat meningkatkan prevalensi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau PTSD. Oke, mitigasinya lagi. Yang pertama, penguatan pemerintah dan kebijakan. Pemerintah sebaiknya lebih adil atau lebih pilih-pilih dalam membuat sebuah bangunan. Peningkatan transparansi atau akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi dalam peningkatan kepercayaan masyarakat. Kedua, pembuatan kebijakan yang inklusif. Kebijakan yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Kedua, membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pengurangan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan juga kerentanan masyarakat terhadap bencana sosial. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal. Mendorong perkembangan lokal yang berkelanjutan dapat meningkatkan peluang kerja yang mengurangi ketergantungan pada ekonomi global yang rentan terhadap goncangan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan penyadaran masyarakat. Berikan pendidikan yang perdamaian dan toleransi. Program pendidikan yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keberagaman yang dapat membantu mencegah konflik sosial. Yang kedua itu penyadaran tentang hak dan kewajiban. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan kewajiban mereka sebagai warga negara dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik. Yang keempat yaitu penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal. Peningkatan kapasitas kelembagaan menguatkan lembaga-lembaga lokal seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga alat. Yang kedua itu partisipasi komunitas. Melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan koherensi sosial dan mengurangi potensi konflik. Yang kelima itu pencegahan dan resolusi konflik. Itu dialog antar kelompok. Memfasilitasi dialog antar kelompok yang berbeda untuk mengurangi ketegangan. Yang kedua, mediasi dan negosiasi. Menggunakan mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik sebelum mereka berkembang. Oke, mungkin hanya itu saja, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.